Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada video dari Fabrizio Romano di channel YouTube-nya ya, yang membahas tentang situasi di Manchester United terkait dengan Erik ten Hag seperti apa. Nah, Fabrizio Romano menyebutkan kalau final FA Cup ini akan menjadi sesuatu yang menentukan nasib Erik ten Hag, apakah akan musim depan bersama dengan Manchester United atau tidak ya. Karena ya board ataupun pemilik baru dari Manchester United, Ineos, ini ingin melihat, nah yang dilihat ini apa? Ternyata bukan hanya hasil saja, tapi bagaimana juga penampilan serta karakter dari para pemain di atas lapangan. Mereka juga ingin melihat bagaimana mental dari pemain Manchester United, terutama ketika menghadapi Manchester City yang skuadnya jauh lebih komplit, kualitas lebih bagus, juara Liga musim ini. Di sisi lain Manchester United yang kondisinya compang-camping ya, baik itu skuad maupun juga penampilannya sejauh musim ini. Tapi board manajemen Manchester United ini ingin melihat bagaimana karakter mental bermain dari dari pemain Manchester United ini. Menurut gua sekaligus juga menunjukkan bahwa board nampaknya ingin melihat ya, betul-betul melihat apakah para pemain ini masih ingin bermain dengan Erik ten Hag. Di sisi lain, mereka juga ingin melihat apakah Erik ten Hag ini bisa atau tetap menguasai dressing room, menguasai pemainnya, walaupun kondisi situasi musim ini itu sangat jauh dari dari yang diharapkan dengan banyaknya cedera pemain, lalu hasil Manchester United juga tentu saja tidak seperti yang diharapkan juga ya, diprediksi mungkin di awal musim. Lalu ya Manchester United finish di posisi yang terendah bahkan setelah Sir Alex Ferguson pensiun, ada di posisi ke-8. Angka shot ke gawang Andre Onana ini juga sangat tinggi sekali. Jadi banyak faktor-faktor negatif. Tapi ternyata board manajemen Manchester United tidak hanya melihat dari hasil saja, tapi lebih ke bagaimana nih penampilan di atas lapangan. Dan menurut gue ini juga nanti akan ada kaitannya dengan strategi apa yang akan diturunkan oleh Erik ten Hag, dan bagaimana pemain-pemain tersebut mengimplementasikannya. Karena penting ya, ketika mungkin pelatih ini meracik, meramu sebuah taktik, sebuah strategi, apakah para pemainnya ini bisa menjalankan instruksi tersebut? Apakah para pemain ini bisa mengimplementasikannya seperti yang diinginkan oleh pelatih? Gua termasuk yang berpendapat kalau banyak mungkin pendapat ya, gua tidak menyalahkan sih ya, fans mungkin mengatakan ya, pelatih ini, pelatih itu tidak memiliki taktik, tidak jelas segala macam. Gua berpikir begini, mungkin bisa jadi bukan pelatihnya yang tidak memiliki taktik, tapi bagaimana pelatih ini mereka punya kompetensi, mereka punya pengalaman, mereka punya license ya kan. Artinya mereka punya kompetensi, mereka punya pengalaman, mereka punya kurikulum vitae dan lain-lain lah. Tapi ketika mereka menyiapkan strategi taktik, apakah mereka juga bisa membuat para pemainnya nih mengimplementasikan hal tersebut di atas lapangan dengan baik? Ini kan juga merupakan salah satu kunci penting, dan Ineos ingin melihat hal tersebut. Menurut gue ini sangat masuk akal ya, sangat masuk akal. Bisa jadi sekali lagi mungkin Manchester United kalah di final, tapi ketika pemain tampil luar biasa, semangat juangnya tinggi, determinasi juga bagus, kerja keras secara konsisten, ini situasinya berbeda dengan mungkin kalah tapi pemain pasif, tidak bergerak, kekacauan terjadi di atas lapangan, komunikasi buruk, hal-hal lainnya. Dan kalau itu yang terjadi, menurut gua nasib Erik ten Hag akan selesai. Besar kemungkinan akan selesai. Walaupun Fabrizio Romano di akhir video tersebut juga sama seperti yang selalu gua sampaikan ya. Situasi saat ini nih betul-betul 50-50. Karena ada salah satu faktor lainnya, yaitu sering gua sebut juga ya, bagaimana kerjasama, bagaimana ada kesepahaman, ada sinergi dengan manajemen baru. Ini juga salah satu faktor elemen yang besar yang bisa jadi juga menentukan nasib Erik ten Hag akan seperti apa, ataupun juga kalau ketika memang dipecat ya, siapa yang akan menggantikan Erik ten Hag sendiri. Ini juga
akan ditentukan banyak juga sih dari diskusi yang dibangun oleh calon tersebut, sinerginya seperti apa, kesamaan visi dan lain-lain. Sampai sejauh ini ketika gua melihat dari Mirror contohnya ya, disebutkan Thomas Tuchel dan juga Graham Potter ini terus berada di dalam bingkai untuk menggantikan Erik ten Hag kalau Manchester United ingin menggantikannya. Tapi sekali lagi seperti apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, jadi faktor Piala FA ini bukan segala-galanya, tapi memegang hal yang besar juga. Ini di sisi lain gue melihat kalau pemain ingin throw manager under the bus, ini nih salah satu momentum besarnya. Salah satu momentum besarnya adalah pada saat FA. Kenapa? Semua mata memandang ke sana. Sudah tidak ada lagi pertandingan lainnya. Ini merupakan satu-satunya kompetisi yang tersisa bagi Manchester United. Ini akan sangat menentukan bagi perjalanan Manchester United ke Eropa atau tidak musim depan. Dan juga nasib dari Erik ten Hag. Namun tadi disebutkan ya, ini bukan hanya soal hasil, tapi bagaimana penampilan yang akan disajikan di atas lapangan ini. Jadi Ineos menurut gua melihat hal lebih luas secara keseluruhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya Manchester United menang tapi penampilannya jelek? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jawaban gue begini, ketika bermain menghadapi Manchester City ya, bermain buruk itu sudah pasti gak kalah sih. Bermain buruk itu kemungkinannya pasti kalah. Bermain bagus belum tentu menang. Tapi Ineos ingin melihat bingkai ini secara keseluruhan. Which is ya, by the way, gue suka hal ini. Karena kalau melihat dari bagaimana Glazer ketika mereka memegang football operation di Manchester United melalui orang-orangnya, sebagian besar tuh hanya melihat ke hasil. Framework ya, atau bingkaian kinerja secara lebih luas lagi sering sekali tidak dilihat. Proses apalagi tidak disentuh. Dan menurut gue jelas gue tidak, pola pikir gue gak kesana gitu ya. Pendapat gue tidak kesana, bahwa semuanya ini butuh yang namanya perencanaan bagus, framework, blueprint, dan juga proses. Dan kita lihat saja akan seperti apa. Menyinggung sedikit, pasti akan gue lebih detail nanti di preview. Kabarnya kan ada beberapa pemain yang sudah kembali dari masa absen cederanya. Pemain-pemain yang kemarin diturunkan ketika menghadapi Brighton seperti kayak Lisandro Martinez, ya kan. Lalu juga Marcus Rashford sudah bisa dimainkan di sana. Rafael Varane. Ini merupakan ya mudah-mudahan bisa menjadi pembeda di atas lapangan nanti. Sofyan Amrabat yang di beberapa pertandingan terakhir memang nampaknya sudah dipanaskan oleh Erik ten Hag ya, bersama dengan Amad Diallo tentu saja diberikan menit bermain yang cukup tinggi. Gua harapkan ini mereka semua bisa mencapai peaknya performanya ketika memang menghadapi Manchester City. Walaupun sekali lagi ini partai begini, musim lalu dengan situasi yang lebih bagus ya daripada saat ini, maksud gue ketersediaan skuad saja. Lalu bagaimana atmosfer yang terjadi. Manchester United melangkah ke final Piala FA, menyelesaikan pertandingan terakhir menghadapi Fulham. Mereka menutup musim kompetisi di peringkat ketiga. Itu saja mereka tidak bisa menang menghadapi Manchester City gitu loh. Apalagi yang sekarang di atas kertas menurut gue memang akan susah. Tapi sekali lagi Ineos ini akan melihat faktor lebih besar lagi. Mungkin banyak fans tentu saja melihat lebih ke hasil saja ya. Tapi itulah mungkin membedakan Ineos sebagai pemilik dan fans yang bukan Ineos itu menurut gue. Artinya Ineos juga melihat frame ataupun juga dari bingkaian yang lebih luas lagi, dan memang seharusnya sebagai pemilik mereka pun juga seperti itu, dan keputusan nanti yang diambil tidak tidak ngikut, katakanlah demikian, atau tertarik gitu dengan apa yang dikatakan di media atau bahkan apa yang dikatakan oleh fans, karena fans Manchester United sangat majemuk sekali. Tapi bagaimana mereka membuat keputusan itu memang berdasarkan analisa-analisa, berdasarkan data-data, berdasarkan detail-detail, berdasarkan diskusi-diskusi, ya kan, berdasarkan
hal-hal yang mereka memang ingin bangun di Manchester United. Itu menurut gue yang gue harapkan dari Ineos, dan ini juga yang gue harapkan sebagai pembeda ya dibandingkan dengan Glazer, di mana Glazer nampaknya memang lebih mengikuti apa yang ada di media, apa yang sering dikatakan mungkin di sosial media seperti apa, itu mereka keputusannya lebih ke ngarah ke seperti itu gitu ya. Memecat pelatih lebih ngarah ke seperti situ, mendatangkan pemain-pemain bintang ya kan. Kadang juga mereka lebih melihat apa yang terjadi di media, rumor-rumor di sosial media, bukan dengan analisa yang lebih kompleks dan detail. Yang by the way hal tersebut sebenarnya dilakukan oleh klub sepak bola lainnya ya, baik itu yang ukurannya kecil, sedang maupun besar. Tapi Manchester United beberapa tahun belakangan ini kan tidak seperti itu. Dan dengan Ineos ini gue mau mengharapkan ada hal yang berbeda. Dan kalau yang dikatakan oleh Fabrizio Romano ini benar ya, di mana Fabrizio Romano tentu saja jurnalis juga yang kredibilitasnya tinggi, ini nampaknya sangat menarik bagaimana ada sekali lagi hal yang lebih luas lagi yang akan dilihat, tapi tetap dalam dalam kolam atau dalam bingkaian final Piala FA menghadapi Manchester City. Ada banyak sekali hal yang akan dianalisa di sana oleh Ineos. Ya, jadi ada hal tersebut, sehingga satu hal lagi sebelum gue akhiri video ini ya. Segala sesuatu yang menentukan nasib dari Erik ten Hag, gue harapkan itu Ineos mengambilnya dengan mempertimbangkan banyak faktor, lebih detail. Gua inginnya ketika Ineos itu memberikan perpanjangan kontrak Erik ten Hag, itu bukan semata-mata katakanlah ya menang Piala FA atau main bagus di final Piala FA. Enggak. Tapi juga ada faktor-faktor lain, sinergi dengan manajemen yang baru. Lalu bagaimana ada hal-hal yang mungkin dia bisa laporkan, dia bisa analisa, dia bisa sebutkan support-support apa saja yang dia butuhkan, dan Ineos sanggup untuk memenuhi support tersebut, maka diberikan perpanjangan kontrak. Tapi sebaliknya, ketika Erik ten Hag ini dipecat, buat gue gak masalah, dipecat aja. Tapi kenapa dipecatnya? Yang gue tidak inginkan adalah dipecat hanya karena melihat hasil saja. Dipecat hanya melihat karena apa yang diramaikan di sosial media ataupun di media itu saja. Gue tidak ingin demikian, karena kalau itu yang dilakukan tidak ada bedanya dengan Glazer. Lalu dipecat berdasarkan apa dong bang? Berdasarkan itu tadi, detail-detail, analisa-analisa, performa, lalu juga hasil tentu saja, lalu faktor-faktor kenapa kemunduran ini bisa terjadi di musim ini, support apa yang diinginkan. Ternyata mungkin supportnya ini terlalu berat atau terlalu besar bagi Ineos, ataupun bahkan tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Ineos. Hal-hal seperti itu yang menentukan sebelum akhirnya Ineos memutuskan oke, kita pecat Erik ten Hag. Jadi sekali lagi ada hal yang lebih luas sekaligus juga fundamental dari sisi sepak bola bagi Ineos ini untuk memutuskan nasib dari Erik ten Hag ke depannya. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.